Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman maupun Islam. Shalawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan karakteristik laki-laki yang solih, ya. Dan dimana bahwa kita kali ini berada di segmen yang terakhir, ya, segmen yang keempat, dan kita sampai di poin yang ke-10, ya, yaitu dimana karakteristik laki-laki yang soleh itu adalah mereka laki-laki yang selalu berinfak dalam kelapangan dan kesempitan, ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, infak atau sedekah fisabilillah adalah bukti keimanan. Manusia menurut tabiatnya suka dan mencintai dunia, dan cintanya yang berlebih-lebih itu yang mendatangkan sifat-sifat bakhil, egois, dan sifat-sifat lain yang kadangkala membawa manusia ke tingkat hewani, ya, artinya tidak mau berbagi, tidak mau membantu, ya, tidak mau menolong, ya, padahal, ya, di sebagian daripada harta yang kita miliki, ya, itu adanya hak yang harus kita berikan kepada orang lain, terutama adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, ya, yang bahkan, ya, kalau kita lihat bahwa anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa berinfaknya kita, ya, itu bukan hanya pada kondisi kaya, bukan hanya dalam kondisi kelapangan, tapi dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi ya, kesempitan harta kita atau kemudian kemiskinan, ya, bagaimana kita bisa memanajemen seberapanya dari apa yang kita miliki untuk kita infakkan di jalan Allah. Karena diantaranya Rasulullah pernah berkata kepada Abu Dzar, ya Aba Dzarin anfik, ya, wahai Abu Dzar, berinfaklah. Padahal kita pahami diantaranya bahwa Abu Dzar itu adalah sahabat Nabi yang miskin. Tapi kenapa Rasulullah memerintahkan kepada Abu Dzar untuk berinfak? Karena infak itu, ya, bersodakoh itu tidak menunggu kelapangan, tidak menunggu kekayaan, ya. Bahkan kita akan mendapati firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-133 sampai 134, ya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, yang dimana Allah memiliki surga, dimana surga itu seluas langit dan bumi, ya, uiddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk orang yang bertakwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Di antaranya siapa yang akan mewarisi daripada surga yang luas ini? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, mereka adalah orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah, mau mendermakan harta mereka fis sarra'i wad-dharra, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Ya, jadi sangat jelas, ya, orang yang akan menjadi calon penghuni surga dari orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, yang mereka mau mendermakan sebagian harta yang mereka miliki
di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Ya. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas, dan mereka orang-orang yang selalu mampu untuk menahan amarah mereka. Wal afina 'anil nas, dan mudah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, karenanya ya, maka mari bahwa karakteristik atau karakter laki-laki yang soleh itu mereka adalah orang-orang yang mau menginfakkan sebagian harta yang dimiliki, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, untuk Islam, untuk dakwah, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Ya. Kemudian poin yang ke-11, ya, di mana karakteristik laki-laki yang soleh, karakter laki-laki yang soleh adalah mereka selalu berkasih sayang terhadap sesama muslim dan keras terhadap orang-orang kafir. Ya, selalu berkasih sayang terhadap sesama muslim dan keras terhadap orang-orang kafir. Ya, jadi harus benar dalam memosisikan perkara ini. Ya, jangan sampai salah. Kepada orang-orang kafir justru mereka berkasih sayang, mereka dekat, tapi dengan muslim justru mereka membenci, mereka mencaci, mereka menghujat. Ya, karena ternyata apa? Tidak seperti itu konsep dalam Islam. Ya, muslim adalah sebagai saudara kita, muslim untuk kita cintai, muslim untuk kita sayangi, muslim untuk kita tolong, muslim untuk kita bantu, muslim untuk kita perjuangkan mereka. Ya, kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, ya, antara satu dengan yang lainnya. Dalam surat Al-Fath sangat jelas, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah, Nabi kita Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ah, dan yang bersamanya dari kalangan para sahabat Nabi, asyidda'u al-kufar, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Yang karena orang-orang kafir target mereka tidak ada lain kecuali untuk, ya, menghancurkan Islam, kecuali untuk menghinakan Islam, kecuali, ya, untuk, ya, membinasakan kaum muslimin. Ya, yang karenanya apa? Para sahabat adalah asyidda'u alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Ya, kemudian mereka saling berkasih sayang kepada sesama mereka. Ya, tidak menghujat, tidak mencaci, tidak memburukan. Ya. Bahkan barometer keimanan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Salah seorang di antara kalian belum dikatakan memiliki keimanan yang sempurna sampai menjadikan saudaranya dia cintai sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Ya. Sehingga bahwa karakteristik laki-laki yang solih, di mana mereka akan berkasih sayang kepada sesama mereka, sama muslim, sama orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan keras terhadap orang-orang kafir, ya, karena mereka adalah sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Adapun kemudian poin yang ke-12, mereka selalu, karakteristik laki-laki soleh adalah selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Itu yang menjadi program hidupnya, itu yang menjadi satu yang untuk selalu dia pikirkan, ya, selalu yang terniang-niang dalam pikirannya untuk bagaimana selalu memberikan kebaikan-kebaikan, ya, selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya. Yang sehingganya Allah mensifati generasi yang baik itu generasi sahabat yang mereka selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari setiap umat generasi itu
yang akan menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada perkara yang baik dan mencegah dari perkara yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Dan Allah tegaskan kembali bahwa mereka itu adalah sebagai ya khairu ummah. Ya, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Mereka adalah para sahabat Nabi. Ya. Apa konsep yang mereka bawa sehingga mereka menjadi khairu ummah? Ta'muruna bil ma'ruf, selalu memerintahkan pada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Yang sehingganya ya karakter yang selalu melekat pada laki-laki yang solih itu adalah selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, selalu memerintahkan pada kebaikan, ketaatan, ya, ibadah, amal soleh, dan selalu mencegah dirinya dan orang lain dari kemungkaran-kemungkaran, dari keburukan, dari dosa dan kemaksiatan. Kemudian adapun yang terakhir, poin yang ke-13, ya, bahwa ya, di mana karakter laki-laki yang solih ya, di segmen yang keempat ini, ya, di poin yang ke-13-nya, dan ini adalah poin yang terakhir, adalah sangat kuat memegang amanah, janji dan rahasia, dan juga berhati-hati dalam setiap persoalan. Ya, di antaranya hal ini apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian di mana kalian untuk menjalankan amanah-amanah yang disampaikan kepada kalian, ya, yang dibebankan kepada kalian untuk kalian sampaikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan la imana liman la amanata lahu waladina liman la ahdalahu. Ya, Rasulullah mengatakan la imana, ya, liman la amanata lahu, tidaklah seorang itu memiliki keimanan yang sempurna yang dia tidak amanah. Jadi kalau ada orang yang tidak amanah, maka menunjukkan bahwa keimanannya belum sempurna, keimanannya belum baik. Waladin liman la ahdalahu, dan tidak ada agama bagi seorang yang dia tidak menjaga janji-janjinya. Nah, karenanya bahwa ya karakteristik daripada laki-laki yang solih, ya, itu dia akan selalu memegang amanah, janji, rahasia, dan ya juga berhati-hati dalam setiap persoalannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kebaikan kepada kita dan Allah golongkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang solih, yang dimana karakter ya kesolihan itu betul-betul melekat pada diri kita. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairin muslimin fi kulli jamil aqtar. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.